Shalom. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Selamat bersekutu kembali dalam ibadah keluarga. Hari ini Rabu, tanggal 11 Agustus 2020. Ibadah kita saat ini bertempat di keluarga Bapak dan Ibu Yudi Prastyo. Kepada kepala rumah tangga yang berada di tempat ini, kami persilahkan sebelumnya untuk menyampaikan pokok doa atau kesaksian yang akan kita dukung dalam doa syafaat nanti. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom. Selamat sore. Kami bersama keluarga telah banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang pada sore ini beribadah di tempat kami, meskipun tempatnya sangat jauh di Kabanan. Saya keluarga dengan beribu-ribu terima kasih atas kedatangannya. Untuk pokok doa pertama untuk kehidupan saya pribadi beserta keluarga, baik dalam pekerjaan, baik saya dan istri, dan juga terima kasih, bersyukur di mana anak kami Agim bisa diterima di perguruan tinggi di Solo, dan juga kepada anak kami yang paling kecil Aurel bisa diterima di SMP negeri. Kiranya Tuhan Yesus diberkati dalam pendidikannya, maafin yang jauh nanti bersama kami. Kami juga berdoa di mana pada tanggal 8 kemarin mertua kami yang laki-laki bertambah usia, dan juga pada orang tua kami, ibu, yang dimana pada tanggal 13 esok juga dia akan bertambah usia. Kiranya dalam kehidupannya Tuhan menyertainya. Itulah doa, pokok-pokok doa kami atas nama keluarga, dan terima kasih. Terima kasih Pak Yudi. Ibadah kita pada malam hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Warisa. Mengawali ibadah kita saat ini, saya mengundang Bapak dan Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 454. Kita akan kidungkan pada baitnya yang pertama. Indahnya saat yang teduh, mari kita angkat bersama-sama. Indahnya saat yang teduh menghadap tatap Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Bapak dan Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, yang kami puji, sembah dan muliakan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari ke hari dalam suka dan duka Engkau selalu setia kepada kami. Kami bersyukur karena kesempatan dengan keluarga Bapak dan Ibu Yudi Prastyo untuk boleh kami menghayati persekutuan dengan Tuhan dan bersama melalui nyanyian doa serta mendengarkan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan, dan kuduskanlah ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Serta kurniakan Roh Kudus-Mu yang akan meyakinkan kami akan berkat yang kami terima melalui ibadah saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu dipersilakan duduk. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, di mana firman Tuhan kita pada saat ini terambil dari kitab Kejadian pasal 2, Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7.
Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 adalah firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkannya, mari kita biarkan Alkitab kita terbuka, lalu kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Dalam kasih-Mu ya Tuhan, kami bersyukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan, dan juga untuk pemeliharaan Tuhan dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kami. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, karena saat ini kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau hadir dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu ya Tuhan, lalu sertai kami ya Tuhan. Beri kami hikmat dan pengertian agar kami boleh memahami kehendak firman-Mu, lalu kami mau melakukannya dalam hidup beriman kami dari hari lepas hari. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 7, demikian firman Tuhan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, sebelum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Belum ada orang yang mengusahakan tanah itu, tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahinya, seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita menikmati kehidupan saat ini, ada hal yang rasanya tidak sebebas beberapa bulan lalu. Semenjak merebaknya COVID-19 yang dimulai dari Wuhan, Cina, ada banyak orang yang pada akhirnya harus membatasi diri. Kenapa harus membatasi diri? Karena akibat dari virus itu, ribuan orang sudah meninggal. Dan ini dianggap sebagai pandemik dan dianggap berbahaya dan mengancam kehidupan manusia. Nah, firman Tuhan yang kita renungkan saat ini berbicara tentang riwayat proses perjalanan. Ketika Allah mengakhiri proses penciptaan dari hari pertama sampai hari ke-6, tibalah ia menyelesaikan seluruh tanggung jawab atau seluruh proses penciptaan itu. Lalu pada hari yang ke-7, Allah menetapkan untuk beristirahat. Apa yang kita bayangkan bahwa firman Tuhan menggambarkan sebenarnya bumi ketika 7 hari itu belum ada, 6 hari Tuhan menciptakan itu, apa-apapun sebenarnya belum ada. Yang pertama karena Allah belum menurunkan hujan, berarti belum ada kehidupan. Yang kedua, bahwa belum ada yang mengusahakan itu, yaitu manusia belum, karena manusia baru 2 orang. Lalu yang ketiga, yang ada hanya kabut yang naik dari permukaan bumi. Nah, ini memberikan gambaran kepada kita bahwa awal dari sebuah proses kehidupan itu semua benar-benar dimulai dari nol. Kita saat ini seperti kembali ke titik nol sebuah perjalanan kehidupan. Orang berhenti dari banyak aktivitas, orang dibatasin dari banyak kesibukan dan sebagainya, lalu kemudian harus memulai kehidupan yang disebut dengan tatanan dunia baru. Ada sebuah masa di mana kita
seumur-umur ya kita semua belum pernah menikmati, belum sampai pada titik ini. Titik di mana ketakutan, di mana kekhawatiran, di mana kewaspadaan, itu semua harus berjalan bersama-sama. Artinya kalau orang takut, jangan takut berlebihan juga. Ya kan? Kalau orang khawatir, jangan khawatir berlebihan juga. Kalau orang harus waspada, itu penting. Ya kan? Waspada itu penting. Nah, apa yang digambarkan oleh firman Tuhan kepada kita sebenarnya dalam kitab Kejadian ini, segala sesuatu yang digambarkan memberikan gambaran kepada kita bahwa dunia yang bersih, dunia yang penuh dengan yang baru awal diciptakan oleh Allah itu adalah dunia yang memberikan gambaran di sana ada keindahan, ada sesuatu yang betul-betul kita bisa melihat bahwa ya seperti di sinilah kita bangun pagi, paling tidak kita tidak lihat suasana yang seperti di kota. Kita masih melihat, paling tidak masih bisa menghirup udara bersih. Nah, kalau di kota suasananya lain. Kita sudah disuruh dalam rumah, tapi suasana pun tidak enak. Nah, apa yang mau digambarkan bahwa sehingga pada akhirnya kita sampai di titik di mana kita harus belajar untuk menghargai yang namanya hidup. Ya kan? Hidup itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi hidup kita sebagai orang percaya, kita imani bahwa Allah yang berkenan di dalamnya. Allah yang menghendaki kita hidup dan menikmati hari-hari kita. Tetapi bagaimana supaya hidup itu menjadi berkualitas di hadapan Allah? Nah, kembali lagi pada kesadaran kita. Orang tidak akan bisa menghargai hidupnya kalau dia tidak menghargai Tuhan. Kalau dia tidak mengimani bahwa hidup ini adalah pemberian Tuhan. Hidup ini adalah pekerjaan tangan Tuhan yang nyata dalam proses yang kita lalui dari waktu ke waktu. Nah, sehingga ketika orang menyadari itu, apa yang harus dia lakukan dari hidup ini? Hidup ini tidak bisa dijalanin seenak jidatnya gitu kan. Semaunya dia. Harus tunduk pada aturan. Harus tunduk pada apa yang Allah inginkan. Apakah aturan itu berbeda dengan apa yang Allah inginkan? Mungkin ada, mungkin tidak. Gitu kan? Mungkin ada, mungkin tidak. Yang adanya di mana? Ya, yang jelas kalau bicara hidup bersih, Allah juga menghendaki kita hidup bersih. Gitu kan? Kalau bicara hidup sehat, Allah juga menghendaki kita hidup sehat. Gitu kan? Tetapi lalu kemudian orang mau bilang tidak atau ya, hidup yang tidak berkenan itu ketika orang dibatasin misalnya untuk bersekutu. Mungkin ketika kita kaitkan itu dengan makna pengertian gereja itu sendiri, gereja itu adalah persekutuan orang percaya. Tetapi itu pun harus dipahami dari sudut pandang bukan bersekutu lalu kita bersekutu dengan tidak memahami aturan main. Saat ini kita bersekutu tidak ada aturan main, dibubarkan. Bahkan gereja ditutup. Bersekutu boleh, tapi ada aturan. Kenapa harus diatur? Ya memang diatur untuk keselamatan orang banyak. Untuk keselamatan orang banyak dan juga keselamatan diri kita sendiri. Itu. Tapi ada orang menilainya bahwa tidak. Orang Kristen seperti tidak punya iman. Iman yang mana? Gitu kan? Iman harus berjalan dalam kerangka menghargai hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Bukan iman harus berjalan dalam kesombongan dan keangkuhan. Sehingga kita lupa untuk menghargai apa yang Tuhan berikan bagi kita. Yang Tuhan berikan adalah kehidupan. Nah, kehidupan itu harus dijaga. Dijaga dalam kualitas kehendak Allah. Bukan dijaga dalam kualitas pemahaman iman kita. Yang terkadang terkesan berlebihan. Saya bilang terkesan berlebihan karena pasti ada kelompok-kelompok tertentu yang bilang orang tidak boleh ibadah itu salah. Padahal bukan dilarang beribadah, sebenarnya dibatasi ruang gerak persekutuan itu saja. Tetapi orang tetap bisa diizinkan beribadah di rumah, gitu kan? Orang tetap bisa bersekutu dengan keluarga, bahwa semua dibawa kembali. Gereja mula-mula pun persekutuannya persekutuan rumah, gitu kan? Jadi beribadah di rumah-rumah itu bukanlah sesuatu yang baru sebenarnya.
tetapi sesuatu yang berlangsung pada awal pertumbuhan gereja, sehingga kita harus kembali. Sekarang ini kita kembali karena dipaksa oleh situasi dan kondisi. Dulu orang beribadah di rumahnya, ya kepala rumah tangga adalah pelayan firman, adalah imam. Sekarang orang beribadah di rumah, ya dia tinggal membuka media saja, media televisi, sudah. Duduk dan ikuti saja apa yang ada. Tetapi itu tidak mengurangi hakikat kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani kehidupan dalam kerangka menghargai apa yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, pada bagian berikut kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Menghargai hidup adalah menjalani kehidupan dalam tatanan yang baru ini. Ya kan? Kita membawa hidup kita masuk kepada tatanan yang baru ini. Tunduk, harus ikut, tidak bisa bilang tidak. Bukan karena ini aturan pemerintah, tapi kita melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, bahwa kita menghargai hidup yang Tuhan percayakan bagi kita. Dengan cara, ya mengikuti aturan main yang ada. Hidup tanpa aturan pun tidak bagus, gitu kan? Hidup dengan aturan pun jangan dilihat sebagai sesuatu yang mengikat kita. Tetapi kita melihat dari cara pandang yang berbeda, bahwa hidup dengan aturan adalah sesuatu yang membawa kita kepada hal yang jauh lebih baik. Kalau kita mau hidup, ya harus hidup ikut aturan. Kalau tidak mau hidup, ya tidak usah ikut aturan. Walaupun ya sederhananya orang bilang aturan itu dibuat untuk dilanggar. Ya kan? Kalau ada aturan berarti ada pelanggaran. Tapi kalau tidak ada aturan, tidak ada pelanggaran. Tapi bagaimana orang memaknainya dalam kerangka bahwa ketika kita bicara bahwa Allah menciptakan segala sesuatu baik adanya. Ya kan? Lalu pertanyaannya, kenapa sekarang ini tidak baik? Berarti dalam kurun waktu yang cukup panjang, manusia secara umum mau digambarkan bahwa manusia tidak menghargai yang namanya hidup. Semua dilakukan secara berlebihan. Semua dijalani secara berlebihan. Kenapa virus ada? Karena orang menginginkan. Bisa aja karena mungkin pola hidup, karena cara hidup, karena lingkungan sudah tidak lagi bersih, karena kita membiasakan segala sesuatu tidak berjalan menurut aturan dan semua berlebihan. Gitu kan? Dengan segala macam asumsi yang dikembangkan bahwa virus ini ya ada permainan ekonomi, ada permainan politik, segala macam asumsi yang dibuat. Tetapi apapun asumsinya, prinsipnya bahwa ketika kita bertindak dan merugikan orang lain, berarti kita tidak menghargai hidup yang Tuhan percayakan bagi kita. Ketika kita bertindak sehingga orang lain menjadi akibat dari apa yang kita sebabkan, maka sebenarnya kita tidak menghargai hidup yang Tuhan berikan di sekitar kita. Nah, itu yang harus kita maknai dalam kehidupan kita. Jadi lewat firman Tuhan ini, ketika Allah mengkhususkan waktu yang khusus bagi manusia untuk menghargai ciptaannya, dengan datang bersyukur, dengan datang beribadah, dengan memberi waktu khusus kepada Tuhan. Sebenarnya kita mau dibawa untuk mengingatkan kembali bahwa ada proses Allah membangun sebuah tatanan kehidupan bagi manusia. Dan ketika proses itu selesai, Allah melihatnya semua baik. Tapi kenapa itu menjadi rusak? Maka kita manusia harus berefleksi dalam hidup ini. Terkadang kita sendiri tidak menghargai hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Jadi mari lewat firman Tuhan ini kita belajar bahwa Allah memberi contoh bagi kita, bahwa ketika semuanya baik kita lakukan, maka hasilnya juga akan positif. Tetapi ketika kita tidak menghargai kebaikan yang Allah buat dalam kehidupan kita, termasuk hidup yang Tuhan percayakan bagi kita, maka kita akan mengalami kegagalan, penyesalan dalam kehidupan ini. Jadi mari kita sama-sama membangun hidup dengan menghargai hidup yang Tuhan percayakan bagi kita. Karena dengan demikian, maka segala sesuatu akan kembali seperti sedia kala dan berjalan menjadi jauh lebih baik dari apa yang sudah kita lewati saat ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, lalu kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga,
bersyukur untuk persekutuan yang boleh berlangsung di tengah-tengah keluarga kekasih di tempat ini. Kami percaya sungguh hal ini terjadi bukan karena rencana dan rancangan kami manusia, tapi lebih karena rencana dan rancangan Tuhan di dalam kehidupan kami bersama-sama dengan keluarga kekasih di tempat ini. Dan kami boleh bersekutu bersama dengan keluarga Pak Yudi Prasetyo dan juga keluarga Ibu Nunuk Sugiyarti Pranoto ya Tuhan. Kami percaya sungguh bahwa firman Tuhan yang boleh kami renungkan di tengah-tengah persekutuan ini mau mengingatkan kami semua selaku umat-Mu, baik yang ada di sini maupun di rumah, dalam ibadah daring yang boleh berlangsung. Kami percaya sungguh bahwa kami boleh belajar untuk menghayati kasih Tuhan lewat kebenaran firman. Karena segala sesuatu Allah menciptakannya baik dari awalnya ya Tuhan. Tetapi kami ketika kami tidak menghargai kehidupan ini, ketika kami tidak menghargai apa yang Tuhan berikan bagi kami, maka segala sesuatu harus kami nikmati dan kecapi saat ini ya Tuhan. Lewat virus COVID-19, kami harus belajar untuk menuruti atau mengikuti aturan main yang berlangsung, yang ditetapkan. Hidup dalam tatanan baru, yang walaupun tidak mudah, tetapi kami harus menyesuaikan diri. Setiap waktu berjalan bersama, dalam setiap kesempatan, kebersamaan itu dibatasin oleh jarak karena aturan yang mengatur semuanya ya Tuhan. Tapi kami percaya bahwa ketika kami mau tunduk pada aturan itu, ada saatnya Tuhan mengembalikan situasi ini menjadi normal. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami berdoa secara khusus bagi kehidupan keluarga kekasih di tempat ini. Bapak berkati Bapak kekasih, Bapak Yudi dalam tugas tanggung jawab pekerjaannya, dalam tanggung jawab sebagai suami dan orang tua di tengah-tengah keluarga, juga dalam tanggung jawab pekerjaannya. Tuhan sertai dan berkati, Tuhan beri kekuatan dan kesehatan, Tuhan limpahkan berkat-Mu, jauhkan ia dari segala susah, bahaya, maut dalam menjalankan tugas tanggung jawab pekerjaan, terlebih dalam perjalanan pulang pergi tempat kerja ke tempat kediaman di sini ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan dengan Ibu kekasih, Ibu Dewi dalam mendampingi suami dan kedua anak kekasih, juga dalam pekerjaannya untuk ikut menopang kehidupan keluarga ini. Bapak berkati juga, beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu dalam kehidupannya. Jauhkan ia juga dari segala hal yang tidak berkenan, terutama dalam perjalanan pulang pergi dari tempat ini ke tempat kerja, bahkan kembali ke sini lagi ya Tuhan. Kedua anak kekasih, keluarga boleh mengucap syukur bahwa anak kekasih Alvin boleh diterima di perguruan tinggi di Solo ya Tuhan. Dan saat ini tinggal menunggu waktu yang tepat. Ia harus berpisah dari orang tua untuk menjalani pendidikannya di kota Solo. Berkati ia dalam masa mudanya, dalam pergaulannya, beri kekuatan, beri kesehatan, jauhkan dari pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, sehingga harapannya secara pribadi maupun kedua orang tua dalam meraih cita-cita dan masa depannya boleh terwujud nyata di hari-hari yang akan datang ya Tuhan. Terima kasih juga anak kekasih Aurel boleh diterima di SMP negeri dan boleh berproses dalam masa belajar, walaupun saat ini harus menjalaninya dengan daring ya Tuhan. Tapi sama seperti anak-anak di tengah-tengah jemaat-Mu, kami berdoa menyerahkan mereka semua ya Tuhan. Ketika proses studi dilaksanakan secara daring, maka ada tuntutan yang lebih, pendampingan orang tua, dan juga kesabaran dalam mendidik anak-anak. Ini tantangan tersendiri ya Tuhan. Tapi berkati semua anak-anak kekasih kami ini, sehingga itu tidak membuat mereka kekurangan dalam memperoleh ilmu dan pengetahuan bagi masa depan mereka, tetapi justru mereka semakin dikuatkan, mereka dimampukan untuk dapat menyerap setiap pelajaran atau mengerjakan setiap tugas yang dipercayakan. Terima kasih Tuhan, berdoa dan mengucap syukur bersama dengan keluarga ini atas pertambahan usia bagi
orang tua kekasih dari Bu Dewi pada tanggal 8 Agustus kemarin ya Tuhan. Kami tahu bahwa kami berbeda, tetapi kami adalah diciptakan oleh Allah yang sama yang menghadirkan kami di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu ya Tuhan, kami boleh mengucap syukur untuk pertambahan usia ini. Bapak beri kekuatan dan kesehatan bagi Bapak kekasih, sehingga dalam hari-hari hidupnya di masa tuanya, ia tetap dapat menjadi tempat bernaung bagi keluarga dan juga bagi anak, menantu, dan cucu-cucu terkasih. Menjadi teladan dalam kehidupannya dan dapat memberikan pengajaran yang terbaik bagi keluarganya ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami boleh berdoa dan mengucap syukur tanpa mendahului kehendak Tuhan, bahwa pada tanggal 13 besok ya Tuhan, atas kasih-Mu kami yakin juga Engkau akan menambahkan setahun usia bagi orang tua terkasih, ibu terkasih, Ibu Nunuk Sugiyarti Pranoto ya Tuhan. Dalam pertambahan usia yang baru ini, Bapak beri sukacita, beri semangat, beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu dalam kehidupannya ya Tuhan, dan juga dalam hari tuanya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi saudara bersaudara, kakak beradik, baik dari Pak Yudi maupun Bu Dewi. Bapak berkati mereka juga dalam kehidupan masing-masing, dalam pergumulan, dalam harapan, dan dalam cita-cita mereka, kerinduan-kerinduan mereka ke depan ya Tuhan. Bapak terima kasih, kami berdoa juga ya Tuhan bagi kesetiaan pelayanan yang ditunjukkan oleh para pelayan-Mu. Kami berdoa bagi Bapak Kik dalam tanggung jawab pelayanan sebagai Polsek, juga Macemat di sektor pelayanan 3. Bapak berkati beliau dalam pekerjaan, dalam usaha, juga dalam seluruh aktivitas bersama dengan keluarga. Pak Amung juga dalam tanggung jawabnya, Bapak berkati, jaga pelihara, beri hikmat dan beri kekuatan untuk terus menjalani tanggung jawab sebagai orang tua tunggal di tengah-tengah keluarga, bagi kedua anak kekasih dan juga dalam tanggung jawab pelayanan. Seluruh kehidupan jemaat Tuhan yang mengambil bagian dalam ibadah pada saat ini maupun yang tidak bersama-sama ya Tuhan, kami berdoa bahwa dalam setiap pergumulan di masa pandemik ini, semua menjadi begitu sulit ya Tuhan, tetapi dalam keyakinan, iman, dan percaya kepada Allah di dalam Kristus, maka Engkau akan menyertai setiap suami, setiap kepala rumah tangga, setiap orang tua, setiap ibu rumah tangga, juga Engkau akan melimpahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Sehingga dalam semuanya itu, kami tetap yakin dan percaya bahwa ada waktu Tuhan untuk membawa kami keluar dari situasi yang sulit ini. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga bagi seluruh kehidupan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu ini ya Tuhan. Bagi para pelayan-Mu, diaken, penatua, pengurus pelkat dan komisi, terutama dalam proses peralihan atau proses untuk memilih pengurus baru di ke-6 pelkat. Saat ini tidak mudah ya Tuhan, tapi untuk mencari talenta-talenta yang betul-betul terpanggil untuk pelayanan memang tidak mudah. Tetapi ketika Tuhan hadir dan bekerja untuk menggerakkan setiap hati pribadi-pribadi untuk melayani, baik di pelkat PA, PT, Gerakan Pemuda, PKP, PKB, dan PKLU, kami yakin dan percaya waktunya nanti Tuhan akan mencukupkan semuanya. Tuhan akan membawa mereka untuk mengakui dan menerima tugas tanggung jawab pelayanan yang ada. Seluruh kehidupan, tugas tanggung jawab pelayanan kami percayakan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berdoa bagi panitia pembangunan yang dengan setia melakukan proses pembangunan sampai dengan saat ini dan sudah boleh berjalan kurang lebih 3 minggu lamanya ya Tuhan. Bapak berkati dan cukupkan apa yang dibutuhkan, baik material. Bapak juga memberikan kekuatan dan kesehatan, jauhkan para pekerja dari hal-hal yang tidak berkenan. Juga keterlibatan jemaat untuk menopang proses pembangunan ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan bekerja dan pada saatnya nanti proses pembangunan ini dapat berjalan dengan baik dan dapat diselesaikan sesuai dan seturut dengan kehendak dan waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi Satgas COVID-19 Jemaat GPB Shalom Denpasar, bagi panitia Malam Dana yang masih terus mencari format yang tepat untuk memulai proses penggalangan dana. Kami percaya sungguh semuanya boleh berjalan dalam terang kasih dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Pemerintah bangsa dan negara kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga boleh pimpin sertai jaga dan pelihara para pemimpin kami, Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, Bapak Gubernur, Wali Kota, Camat,
lurah, dan juga para pimpinan-pimpinan terendah di tingkat masyarakat. Terima kasih Tuhan, lalu seluruh kehidupan kami Hamba percayakan ke dalam tangan-Mu. Hamba juga mohon kepadamu ya Tuhan, ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga. Baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci bersihkan dan layakkan kami, lalu sempurnakan kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid dan juga kepada kami saat ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan, Ulangan pasal 16 ayat 16b dan ayatnya yang ke-17 yang mengatakan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil kantong persembahan dijalankan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 337. Kidung Jemaat 337, baitnya yang pertama, betapa kita tidak bersyukur, dan sisa yang berikut mari kita angkat secara bersama-sama. betapa kita tidak bersyukur ke tanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu oleh karena Engkau telah berkenan memberikan kami berkat dan memberkati semua pekerjaan kami. Berkatilah hati dan tangan kami agar mampu memberikan persembahan terbaik kami kepadamu Tuhan. Berkati pula persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita tetap berdiri. Kembalilah di dalam kehidupanmu dan jadikanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar sebagai penuntun hidupmu. Kidung Jemaat 368, bait yang pertama, pada kaki salib. Pada kaki salibmu, Yesusku berlindung, air hayat Golgota, pancaran yang agung. Salibmu, salibmu, yang kumuliakan, hingga dalam sorga terang ada perhentian. Arahkanlah hati dan pikiranmu
serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan keluarga Bapak Yudi Prasetyo di tempat ini maupun Ibu Nunuk dan juga jemaat sekalian di rumah tangga masing-masing mulai dari saat ini terus kekal selama-lamanya.